Kemudian juga melakukan motor iya. Nah, untuk pemahaman materi hari ini sebelumnya, nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sih yang terjadi jika kalian menutup mata dengan tangan saat ke halaman rumah? Apa yang kalian lihat saat kalian menutup mata? Betul sekali. Nah, kemudian apakah berbeda kalau kalian keluar halaman tetapi mata kalian tidak ditutup? Berbeda. Bedanya apa? Kalian iya bisa melihat dengan jelas. Kira-kira kenapa ya bisa melihat dengan jelas saat kita tidak menutup mata kita? Kenapa ya kita bisa melihat di luar ruangan? Karena ada cahaya, Bu. Karena ada cahaya, betul sekali. Karena ada cahaya ya. Jadi cahaya itu saat mata itu bekerja saat cahaya. Mata itu cahaya masuk ke dalam mata, kemudian cahaya dari benda tersebut dipantulkan, kemudian diterima oleh mata, akhirnya kita bisa melihat dengan jelas. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian dapat mengidentifikasi struktur atau bagian mata dan fungsinya, dan juga membedakan gangguan pada mata dan pertolongannya, mengidentifikasi alat-alat optik sederhana dan kegunaannya, serta menganalisis peristiwa proses penangkapan cahaya melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Sebelum itu, silakan kalian perhatikan video Nah, jadi kenapa kita semua itu bisa melihat cahaya-cahaya dan warna-warna tersebut? Itu karena adanya cahaya tampak yang mengenai benda, kemudian terpantul menuju mata, sehingga kita bisa melihat, dan kita juga bisa melihat warna-warna lain seperti warna merah, warna hijau, dan warna biru.
Dan semua saat kita melihat itu berhubungan dengan indera penglihatan kita, yaitu mata ya. Sebelumnya apakah kalian sudah tahu mata itu termasuk apa ya? Alat optik. Ya, alat optik yang berfungsi untuk melihat, betul. Nah, di sini ini ada indera penglihatan. Kemarin kita sudah singgung sedikit ya, kalau indera penglihatan itu dikategorikan sebagai indera karena mengandung reseptor sensitif terhadap rangsangan cahaya yang disebut fotoreseptor, sehingga dapat melihat benda dan membedakan warna. Kemudian terdapat bagian mata yang tidak dapat menangkap rangsangan cahaya, yaitu bibit buta. Nah, apabila cahayanya itu masuk ke dalam mata kemudian berhenti di bibit buta, itu yang dapat mengakibatkan mata kita itu mengalami kebutaan. Seharusnya cahaya yang masuk ke mata itu tepat masuk ke dalam retina. Nah, kemudian ini ada bagian-bagian mata. Bagian-bagian mata ada yang masih ingat apa saja? Iya, bintik kuning dan bintik hitam. Nah, bagian mata itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada lapisan terluar yang disebut dengan sklera, kemudian ada lapisan tengah yang disebut dengan koroid, kemudian yang ketiga yaitu retina. Nah, bagian sklera ini bagian terluar untuk melindungi bagian mata. Dan ada yang di dalam sklera ini terdapat kornea. Kornea juga berfungsi untuk melindungi bagian mata dan juga tempat masuknya cahaya ke mata. Cahaya awal masuknya itu ke mata melalui kornea. Kemudian di bagian tengah sini di koroid itu ada 3 bagian. Ada pupil, ada lensa, dan juga ada iris. Nah, pupil itu berfungsi untuk apa? Ada yang sudah tahu? Silakan, namanya siapa Mbak? Melina. Mbak Melina, silakan. Pupil itu berfungsi untuk apa ya? Mengatur banyak iya, betul sekali. Pupil itu mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, pupil itu nanti akan mengecil saat kita melihat cahaya yang terang, betul. Kalau pupil sendiri akan membesar apabila kita melihat cahaya yang sedikit. Kenapa sedikit? Karena untuk menyerap banyak cahaya sehingga pupil itu membesar, betul sekali. Sampai sini ada yang bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Nah, yang kedua itu ada lensa mata. Lensa mata fungsinya untuk apa ya? Ada yang masih ingat atau yang sudah membaca? Ya, Mbak Melina, yang lainnya nggak ada lagi? Ya, boleh. Lensa mata fungsinya apa, Mbak? Mengumpulkan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Betul sekali. Lensa mata itu nanti fungsinya untuk mengumpulkan atau memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Jadi nanti bayangan yang terbentuk di dalam mata kita, terlihat dalam mata kita itu menjadi lebih jelas. Kemudian yang ketiga iris. Iris itu apa ya? Ada yang sudah tahu? Rambut pelangi, Bu. Boleh, Mas Rizky? Lapisan tipis dan berpinggul di dalam orang mata yang sebagai koroid. Iya, benar. Lapisan tipis di dalam mata di bagian koroid yang fungsinya untuk apa? Ada yang masih ingat? Fungsinya iris itu untuk membentuk pigmen warna. Pigmen warna apa saja yang kalian ketahui di dalam mata kita? Coklat, hijau juga ada ya. Kemudian selanjutnya ada retina. Retina itu apa ya? Ada yang tahu? Boleh, Mas Fahri ya? Retina adalah lapisan yang sensitif terhadap betul. Retina itu lapisan yang sangat sensitif terhadap cahaya. Betul. Kemudian di sini ada saraf optik. Saraf optik ini berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya yang masuk ke mata, kemudian disampaikan ke dalam sistem saraf pusat yaitu otak dan menerjemahkannya ke mata kembali. Jadi kita itu bisa melihat dan membedakan warna-warna yang kita lihat tersebut. Nah, selanjutnya tadi masih ingat ya, bagian mata itu ada 3 apa saja? Lapisan
LKPD nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya dalam kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya sekarang nanti dari depan, belakang, satu bangku ya, 2 bangku ke belakang ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Gitu ya. Pembentukan kelompoknya depan dan belakang. Bisa dipahami? Nah, nanti dalam kegiatan tersebut kalian harus mendiskusikan LKPD tersebut bisa menggunakan berbagai literasi, boleh menggunakan buku kalian atau kalian nanti jika perlu bimbingan nanti bisa ditanyakan langsung ke Ibu ya. Dan kalian nanti juga Ibu ada penilaian kelompok dan penilaian individu. Jadi Ibu harap semuanya berkontribusi dalam kegiatan kelompok ya. Tidak ada yang tidak mengerjakan LKPD dalam kelompok. Bisa dipahami? Nah, baik, sekarang sudah bisa dimulai ya. Ibu bagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Oh ya, ini Ibu ada sedikit materi yang mungkin bisa menambah referensi kalian. Nanti satu kelompok dapat 1 ya. Silakan nanti mulai dikerjakan. Ibu beri waktunya 20 menit ya. Cukup ya. Nanti setelah 20 menit nanti kalian bisa perwakilan bisa mempresentasikan hasil LKPD-nya. Bisa dipahami? Oh iya, Kalau yang menerima cahaya sedikit, bukitnya kenapa membesar tadi? Karena berusaha menangkap cahaya yang banyak karena di area gelap akhirnya bukitnya membesar. Coba mencari cahaya indeks. Itu ya, iya betul. Ya ada 3 ya. Ini apa? Ini apa? Di buku LKS bisa lihat jarak
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kemudian bahasa kecil yang bermata satu kaitan yang dua tiga tiga dan empat dua material juga. Oke, kami akan mempresentasikan dari maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 8. Jadi, terima kasih buat kelompok 8 yang sudah maju presentasi ke depan. Nah, setelah ini coba untuk kelompok yang lainnya diperhatikan. Mari kita bahas bersama-sama dari tadi hasil presentasinya kelompok 8. Semuanya diperhatikan. Untuk yang bagian-bagian mata. Nah, pada bagian mata itu ada apa saja di situ? Yang nomor satu itu tadi sudah disebutkan sama kelompok 8 itu adalah bagian yang nomor 1 ini ya. Koroid itu lapisan yang apa? Lapisan dalam, luar atau tengah? Belum. Nah, koroid itu adalah lapisan tengah dari bagian mata. Nah, kalau yang nomor ini yang sklera ini Luar. Nah, baru yang kalau sklera itu yang bagian luar. Di dalam sklera itu ada bagian yang disebut dengan di dalam skleranya itu ada bagian kornea. Betul? Iya betul. Dan sklera itu di bagian sklera itu ada yang namanya kornea. Kemudian ini tadi banyak yang bingung ya di bagian ini yang di depan lensa mata, ini lensa mata itu ada bagian yang namanya iris. Iris itu untuk pembentukan pigmen warna pada mata. Kemudian di depannya lensa itu ada pupil yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Dan di sini ada otot ciliaris atau otot mata dan juga yang saraf optik. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari bagiannya. Nah, kornea di sini ya sudah disebutkan tadi, kornea itu bagian terluar, fungsinya untuk melindungi bagian mata yang di dalamnya itu terdapat kornea. Nah, kornea itu transparan ya. Ini kornea itu bentuknya transparan. Fungsinya tadi untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Ya, betul. Kemudian yang kedua ada bagian tengah. Bagian tengah itu ada koroid, tadi ada iris, ada lensa, kemudian ada pupil. Kalau iris ini tadi fungsinya untuk memberi
warna pada mata, ya. Memberikan warna pada mata, ya. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian yang ketiga itu ada pupil. Tadi pupil yang bagian untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, pupil ini nanti akan membesar atau mengecil saat menerima cahaya. Pupil akan membesar apabila dalam keadaan
Autopsin. Kalau sel tertutup panjang apa? Biop. Sampai sini bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan? Boleh ini catat dulu bagian. Silakan dicatat dulu bagian. Tayangan lensa dari kamera. Sifatnya apa? Ayo siapa yang mau? Boleh. Mas Rizky. Bayangnya dihasilkan oleh lensa berbeda bayangnya lensa mata pada retina. Lensa mata pada retina, betul. Nah, kemudian sifat bayangannya apa yang terbentuk? Terbalik dan berbalik. Ya, gimana? Nyata, terbalik, ya. Terkecil, bagi berkecil. Diperkecil, iya nyata, terbalik dan diperkecil sama juga. Coba ada yang dapat menyimpulkan kegiatan hari ini? Per kelompok atau individu boleh? Kelompok Bu, kelompok. Kelompok. Semuanya ya. Iya. Yang lain boleh? Boleh Mas Rizky mau? Tepuk tangan. Hari ini kita belajar tentang apa? Bu, obat mata, fungsi-fungsinya. Kedua mata, bagian mata. Kelompok berapa saja tadi? Kelompok pertama, kelompok pertama. Kelompok tiga coba. Ini ada yang bertanyakan terlebih dahulu tidak? Benar? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian tutup bukunya. Silakan. Nanti ada proses ya. Kita jawab bersama-sama. Sudah ya? Sudah? Kalau sudah, silakan bukunya ditutup. Kita jawab bersama-sama ya. Baik, tulis namanya semua? Ya. Mulai ya, pertanyaan nomor 1. Ayo dijawab. Ditulis ABC-nya saja. Bisa? Yang terakhir. Sudah? Kalau sudah, dicek lagi jawabannya sudah penuh semua. Kalau sudah, ditukar sama tugas bangku. Kamu